Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pernahkah kalian melihat bintang di malam hari atau melihat matahari pada siang hari atau sore hari? Nah, di alam semesta ini sebenarnya tidak hanya matahari dan bintang, tetapi di luar angkasa sana banyak benda-benda langit lainnya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam tentang sistem tata surya. Sebelumnya, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan belajarannya, siswa mampu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Anak-anak, di alam ini tentunya banyak sekali yang kita lihat, yaitu bintang, kemudian ada planet, kemudian satelit, ada komet, selanjutnya ada meteor. Hari ini kita akan pelajari tentang astronomi. Apa itu astronomi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit serta fenomena atau kejadian yang ada di luar atmosfer bumi. Dan ahli astronomi adalah orang yang mempelajari tentang astronomi. Para ahli sepakat bahwa alam semesta ini memiliki banyak galaksi, dan tentunya galaksi ini berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi, dan galaksi yang kita tempati adalah galaksi Bima Sakti. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan pergerakan-pergerakan planet tersebut, bahwa planet tersebut bergerak beriringan. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda pada garis edar yang berbentuk elips atau lonjong. Garis edar pada planet disebut dengan orbit. Selama tetap dalam orbitnya, maka planet-planet tetap atau tidak akan bertabrakan. Allah sudah menciptakan sistem tata surya sedemikian rupa, semuanya adalah untuk kepentingan manusia. Setiap planet berputar pada porosnya disebut dengan rotasi, dan berputar mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Tentunya setiap planet mempunyai skala rotasi dan skala revolusi yang berbeda-beda. Dalam sistem tata surya, tentunya planet apa saja yang mengelilingi matahari? Ayo kita belajar tentang planet-planet yang mengelilingi matahari. Ada 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan yang ke-8 adalah planet Neptunus. Tentunya kalian bertanya-tanya, di mana Pluto? Selama ini kita belajar 9 planet, tapi sekarang kita belajar 8 planet. Mengapa Pluto tidak dimasukkan dalam planet tata surya? Karena letaknya sangat jauh dari matahari, maka para ahli sepakat untuk tidak memasukkan planet Pluto ke dalam planet tata surya. Kita akan mengenal tata surya. Yang pertama, kita awali dengan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari disebut bintang raksasa atau bola raksasa yang sangat besar atau bola pijar, dan dikelilingi oleh cahaya yang sangat panas disebut dengan korona. Suhu permukaannya hampir 5.800 derajat Celcius dan suhu inti mencapai 15 juta derajat Kelvin. Kita pelajari planet yang pertama adalah Merkurius. Planet Merkurius disebut dengan planet yang terdekat dengan matahari, jaraknya 58 juta kilometer dari matahari. Terlihat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam.
Planet terkecil dengan keunikan melesat cepat berevolusi tetap berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di Bumi, dan nama lain dari Merkurius adalah bintang senja atau bintang pagi. Planet Merkurius adalah planet yang tidak bersatelit. Yang kedua adalah planet Venus. Planet paling terang dan terdekat dengan Bumi lebih panas dari Merkurius. Jarak ke matahari 108 juta kilometer. Sebutan lainnya adalah bintang fajar, bintang kejora, bintang timur karena munculnya menjelang matahari terbit dan hilangnya menjelang matahari terbenam. Arah rotasinya searah jarum jam, kala rotasinya 243 hari dan kala revolusinya 225 hari. Dan planet Venus sama dengan Merkurius tidak mempunyai satelit. Mari kita belajar planet kita, yaitu Bumi, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Disebut dengan planet biru karena sebagian besar ditutupi oleh lautan, yaitu 2/3 bagian Bumi. Bumi kita diselimuti oleh udara tebal yang disebut dengan atmosfer, yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Jarak Bumi ke matahari 150 juta kilometer dengan kala rotasi 24 jam dan kala revolusi 365 hari. Dan Bumi kita mempunyai satelit alam yaitu bulan. Selanjutnya, bagaimana dengan planet Mars? Disebut dengan planet merah dan menyerupai Bumi. Suhu di Mars 63 derajat Celcius di bawah 0. Memiliki atmosfer tetapi lebih tipis dari Bumi dan jarak ke matahari 228 juta kilometer. Kala rotasinya 24,6 jam dan kala revolusi 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Kita menuju ke planet Jupiter. Merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan diameter 142.700 km dan suhunya mencapai negatif 150 derajat Celcius. Jupiter mempunyai atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Kala rotasinya 10 jam dan kala revolusinya 11,86 tahun. Mempunyai 16 satelit dengan satelit terbesarnya Ganymede, Callista, Europa, dan Io. Selanjutnya kita pelajari planet Saturnus. Selanjutnya Saturnus mempunyai cincin yang melingkarinya yang berupa bebatuan dan debu dan es yang terperangkap dalam orbit. Jarak ke matahari 1425 juta kilometer dengan kala rotasi 10,7 jam dan kala revolusi 29,5 tahun. Saturnus mempunyai 31 satelit dengan satelit terkenalnya yaitu Titan yang mempunyai atmosfer. Selanjutnya kita sapa planet Uranus. Ditemukan oleh William Herschel tahun 1781, mempunyai atmosfer yang mengandung hidrogen, helium, dan metana dengan suhu minus 212 derajat Celcius. Arah rotasinya dari timur ke barat dan dari atas ke bawah. Mempunyai 27 satelit dengan 5 terbesarnya yaitu Miranda, Ariel, Ambril, Titania, dan Oberon. Kala rotasinya 17 jam dan kala revolusinya 84 jam. Selanjutnya Neptunus, planet terjauh dalam tata surya, sering disebut dengan planet kembarannya Uranus. Atmosfernya dipenuhi oleh hidrogen dan helium. Kala rotasi 16 jam dan kala revolusi 165 tahun. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit dan planet lain dengan nama satelitnya yaitu Triton. Selanjutnya kita akan belajar matahari sebagai pusat sistem tata surya. Perhatikan gambar matahari berikut ini. Kita akan mempelajari tentang bagian yang pertama adalah korona, lapisan terluar matahari yang merupakan gas tipis yang bentuknya selalu berubah-ubah. Yang kedua adalah kromosfer, lapisan matahari yang mengandung partikel proton, elektron, dan neutron. Di lapisan ini terjadi loncatan gas panas ke arah luar dan kembali ke dalam matahari. Dan bagian yang ketiga
adalah fotosfer. Disebut lapisan cahaya karena memancarkan cahaya yang paling kuat dibandingkan dengan cahaya lainnya dan memancarkan energi panas. Dan terakhir bagian matahari yaitu inti matahari, yaitu merupakan bagian dalam yang memiliki suhu 15 juta derajat Kelvin. Ini anak-anak bagian-bagian dari matahari yang perlu kalian pahami. Dan dengan adanya matahari ini tentunya sebagai pusat tata surya memengaruhi setiap planet yang mengitarinya. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua. Yang pertama planet dalam dan yang kedua planet luar. Perhatikan gambar berikut ini. Planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid, yaitu bongkahan batu yang tersusun atas gas beku dan debu. Tentunya planet dalam tersusun atas batuan dan logam sehingga bergerak perlahan dan dianggap sebagai planet kecil. Sedangkan planet luar tersusun atas gas hidrogen dan helium sehingga disebut planet gas raksasa. Demikian belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.